Salam karena tadi ada sentilan ya terhadap lembaga desa, jadi lembaga desa bersama. Dan lembaga desa ini menerima penyertaan modal dari pemerintah desa. Ya. Jadi logikanya yang bermitra dengan kami selaku kepala desa dengan pemerintah desa maksud kami. Ya. Kemudian lembaga bum desa itu dia usahanya itu ada laporan pertanggungjawabannya. Sehingga di sana bapak-bapak bisa menyampaikan ya unek-uneknya ya, atau saran masukan dan tanggapannya ya. Sehingga harapan kami ya ketika LPJ-nya ya bum desa kita itu saudara bisa menyampaikan saran masukan dan sanggahan ya. Jadi selama ini ya bum desa kita kan kita ketahui bersama ya terkait unit yang dikelola ya. Sehingga kita lihat apa realitas yang dikelola oleh bum desa kita ya. Sehingga sejauh mana ya keberhasilan bum desa kita sudah bisa ukur ya. Sehingga begitu nanti kita lebih banyak menyampaikan pada saat LPJ-nya bum desa karena ada ruang nanti ya untuk menyampaikan laporan terkait dengan keberhasilan daripada bum desa kita ya. Jadi terkait dengan selama ini belum kita bisa lihat terkait dengan PADES yang besar dari bum desa kita sudah mengetahui ya, dari awal bum desa kita mengelola PAMDES kita dengan tarif 1.500 diturunkan menjadi 1.000. Sehingga itu apa efeknya setelah diturunkan menjadi 1.000? Karyawan sudah banyak yang mundur, banyak yang keluar. Buktinya sekarang Bapak lihat sendiri bum desa kita hampir kemarin kita melakukan restrukturisasi PO bum desa kita, ini pelaksanaan operasionalnya ya. Sehingga sekarang ini sedang kita mulai bangkit kembali dengan memberikan penyertaan modal kurang lebih 100 juta ya untuk dana reguler penyertaan modalnya, kemudian 20% sebesar 239 juta untuk ketahanan pangan ya. Sehingga ini baru mulai dari nol bum desa kita ya, dengan pengurus yang baru ya. Sehingga kami harapkan kalau ini yang menjadi sentilan Bapak Ibu tadi hadir sekalian terhadap lembaga desa kita, kami khawatir ke depan tidak ada lagi yang berani kepada yang mengurus bum desa kita ini ya. Tidak ada lagi yang berani karena baru sedikit saja sudah Bapak Ibu memberikan penilaian yang mungkin dalam hal ini yang kurang tepat begitu ya. Sehingga harapan kami seperti yang diharapkan Pak Azri tadi ya mungkin bisa untuk menyampaikan saran masukan itu bisa ada lembaga ya, lembaga BPD-nya lembaga bum desa yang maksudkan ya. Silakan kami tetap terbuka dan mendukung ya semua warga masyarakat kita kalau ingin menyampaikan saran masukan silakan ya. Kami karena kita ini negara demokrasi bisa ya. Kemudian kami terus terang dalam hal ini kaitan dengan koperasi kelompok sejahtera. Jadi kami bukan artinya ya mendiskreditkan ya, mendiskreditkan koperasi kelompok sejahtera kita. Silakan kalau memang masih ingin berkiprah di tengah-tengah kita di desa kita silakan. Kami berikan ruang tadi sudah saya sampaikan. Silakan musuh, silakan ragu, silakan. Ya kami tidak larang ya. Kalau masih merasa mampu dan masih bisa untuk melanjutkan karya dari koperasi kelompok sejahtera, jadi silakan. Kami tidak larang ya. Justru kami senang kalau ada di desa kita ini banyak lembaga. Karena banyak lembaga tentu banyak teman kita membangun desa. Ini logikanya ya. Jadi silakan koperasi kelompok sejahtera misalnya ingin bangkit kembali, kalau memang kemarin kita terpuruk ya kita mau bilang karena Pak Ketua juga sudah di luar daerah. Ini silakan, kami sarankan seperti itu. Kami artinya tetap mendukung dari pemerintah desa ya. Bukan artinya kami ingin seperti disampaikan Pak Kasri tadi membekukan koperasi, tidak ya sebenarnya ya. Karena koperasi ini sudah berbadan hukum dan kalau sudah merasa mampu untuk melanjutkan kemitraan atau transformasi ini silakan, kami tidak larang ya. Nah ini mungkin dari kami. Jadi insya Allah untuk tahun 2025 ini belum melakukan laporan pertanggungjawaban dari bum desa kita. Silakan nanti bisa dikritik ya, bisa dikritik. Mungkin nanti pendeta perlu lihat laporannya ya, laporannya karena laporan
tiap tahun ya ada laporan tertulisnya ya. Dan laporan itu kan di forum kita terima di musdesnya BPD. Jadi samanya kalau begitu kita salahkan BPD juga ya kalau menyalahkan Bu Desa kan pada hari itu kita bisa sepakat kita bisa terima pada saat LPJ musdesnya BPD waktu LPJ-nya Bu Desa ya. Nah ini supaya kita sedikit cair hari ini. Jadi ini mungkin perlu kami sedikit klarifikasi terkait dengan Bu Desa. Jadi selama ini mungkin ada asumsi ya, karena dulu pernah Pak saudara kami Pak Haji Budi selaku pengelola ya. Sehingga saya mendengar memang isu yang berkembang bahwa ada ya seluruh di bawah itu menyampaikan dianggap bahwa Bu Desa itu tidak bisa berjalan dengan baik. Padahal ya, coba kita ingat apa yang dikelola oleh saudara kami Pak Budi itu tidak ada yang asal-asalan pekerjaannya. Saya sebut saja contohnya pernah di beliau DPK rapat jalan mutunya bagaimana jalannya Pak Budi. Kemarin beliau selaku DPK juga kantor ini beliau yang DPK sama Brunda ini lihat mutunya. Terus Bundes selama beliau jadi pengurus lihat apa pernah duduk waserdanya atau bagaimana tentang revitalisasi air bersih kita terkait dengan pembenahan di pekerjaan kita berjaringannya maupun aksesoris yang lainnya. Saya lihat kinerja beliau sangat luar biasa. Lalu kita itu yang minta job bersih bagus sama kita kan uang fitnah sehingga daerah itu tahan menjadi pengurus sopan Darussalam ini karena selalu kita isukan miring, kita gosipkan miring. Coba kita buktikan si Muhammad gak berhasil dia jadi mundur katanya. Lihat buktikan dia asik dari sejak dulu zaman masih Desa Lempe. Beliau pernah menjadi ketua Bundes juga karena ketua PKD waktu itu. Zaman beliau berhasil di PKD waktu itu. Mau di demo tidak keluar lagi. Setelah diambil alih orang lain mana PKD? Ini yang melenyap sampai sekarang baik ya. Tidak ada kabar beritanya ya. Nah inilah kita sebagai warga masyarakat ini hanya kita pandai mendikte orang ya. Supaya tidak demikian harapan kita ya. Kita harus realistis menilai orang ya. Kita harus realistis. Saya sadar kalau saya berikan penilaian terhadap Koperasi Kompak Sejahtera ini. Koperasi Kompak Sejahtera pernah mengelola kayak Jombang, mana laporan sampai hari ini, mana untuk masyarakat? Pernah mengelola PNBP, mana dia untuk masyarakat? Ini kalau kita realis, ini yang penyebab kepercayaan kita tidak ada di masyarakat. Supaya kita imbang. Jangan kami hanya didikte tentang Bundes kami, kemajuan begini. Ya kami juga harus memberikan jawaban yang imbang pada hari ini. Ini mungkin dari kami pada hari ini. Mungkin kami cukupkan, yaitu mungkin dari kami. Supaya nanti realistis nanti ya, nanti ada LPJ-nya Bundes, nanti di sana bapak-bapak bisa menyampaikan saran dan masukannya. Demikian mungkin dari kami. Mohon maaf atas ada hal-hal yang berkenan di hati bapak ibu hadirin sekalian. Kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sisa diskusi kita cukupkan karena sebentar lagi suara 12 ya. Jadi apapun nanti itu bisa bertemu langsung atau kita buat momen lain nanti untuk kita berdiskusi. Karena waktu kita sekarang ini hanya untuk siap Pak Kades. Tapi saya tidak dapat benar kemarin. jadi seperti itu ya, kita cukupkan dulu. Jadi kesimpulannya terkait dengan pertemuan kita hari ini, tentunya nanti akan kita tindak lanjut kembali. Apakah nanti kita lakukan koperasi sebagaimana disampaikan tadi, kemudian dibuat kelompok atau tetap seperti itu. Jadi nanti mungkin itu ranahnya nanti kita setelah ini kita buat tindak lanjut kembali untuk bertemu dengan para pihak. Jadi seperti itu. Ini hanya awal saja untuk mendengar Bapak BPKBH ingin mendengar apa yang menjadi keluhan BPKBH, kemudian apa sebenarnya permasalahan untuk kita menemukan solusi bersama.
Jadi sebagaimana disampaikan tadi, pertemuan kita ini agar harmoni. Jadi mudah-mudahan jangan sampai ada permasalahan lagi yang timbul setelah keluar kita dari ruangan ini. Jadi harapan kami kita duduk dengan kepala dingin dan kita menyelesaikan tentunya secara bersama-sama, karena tidak bisa kita bekerja sendiri seperti itu. Kita butuh orang lain dan kita semua saling membutuhkan. Tentunya ada kekurangan, ada kelebihan. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kepala tadi, kami menerima kekurangan dan FPPADA menerima kelebihan dan kita saling mengisi satu sama lain. Seperti itu. Sebelum ditutup mungkin ada penyampaian dari Bapak Ketua BPD kami, Ustaz. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu yang kami hormati, jadi alhamdulillah acara ujian kita pada hari ini berjalan, dan tentu apa yang menjadi aspirasi, masukan dari Bapak Ibu semua sudah dicatat oleh pemerintah desa maupun oleh BKPH Linjani Barat. Jadi tentu kita harus kembali fokus pada transformasi menurut saya, ya, supaya tidak kita keluar dari tujuan dari diadakannya audien pada kesempatan hari ini. Berkaitan dengan hal-hal teknis lainnya yang tadi Bapak Ibu sampaikan dan uraikan, tentu itu adalah dinamika di dalam kita berdesa, dinamika di dalam kita membangun desa. Tetapi kita tidak boleh lupa apa yang menjadi tujuan dari diadakannya pertemuan pada hari ini, bahwa tujuan dari pemerintah tidak lain tidak bukan adalah bagaimana kesejahteraan masyarakat dengan berbagai instrumen yang ada di desa, begitu. Nah, untuk itu maka saya ingin kembali kepada apa yang saya sampaikan sejak awal, bahwa transformasi ini tentu harus segera dilakukan. Itu apakah kemudian transformasi ini dilakukan oleh KSU? Tentu di KSU sendiri kita tahu bersama kondisinya sedang tidak ada pengurus, ketua dan sebagainya di desa. Oleh pun misalnya dilakukan oleh pemerintah desa, tentu juga kendala-kendala lainnya terkait dengan tugas dan kegiatan di desa masih banyak. Dilakukan oleh masyarakat juga tentu sangat sulit begitu, apalagi kita serahkan kepada penggarap, karena ini agak berat begitu kan. Nah, itulah makanya kami di awal menyampaikan jalan yang kami harapkan bisa dibentuk itu adalah independensi. Nah, independensi semua masuk di situ, ya. Masuk ada pemerintah desa, ada KSU juga masuk, kemudian penggarap juga masuk, pihak-pihak di dusun juga masuk dan sebagainya. Nanti akan disusun tugas dari tim independen ini. Apakah nanti seperti yang Bapak sampaikan ada sisi sosialisasi, maka bisa saja dia masuk di dalam tugas tim independen. Karena KPH juga kan mungkin masuk ke dusun tanpa ada saluran, gitu kan? Nah, tentu kita harus buat salurannya. Apakah bersama tim independen atau dengan pemerintah desa dan yang lainnya. Kemudian juga hasil dari kerja tim independen ini nanti akan Bapak Ibu semua rumuskan apa-apa dan jangka waktunya berapa bulan misalnya tim independen ini bekerja. Kemudian rekomendasi apa yang nanti akan harus diberikan oleh tim independen ini juga menjadi hal penting yang nanti dimasukkan di dalam capaian akhir dari tim independen ini, supaya transformasi ini bisa segera selesai. Itu harapan kita semua dan kami yakin itu semua yang kita inginkan. Tetapi kalau kita tidak melakukan tindakan aksi istilahnya menghasilkan keputusan untuk menuju itu, ya itu juga akan sia-sia seperti itu. Maka harapan kami dalam forum ini atau nanti setelah rapat ini menjadi diskusi bersama kita. Jadi mudah-mudahan nanti bisa terlaksana, bisa terwujud, dan apa menjadi harapan kita bisa berjalan sesuai dengan harapan begitu. Nah, kalau sudah transformasi selesai, izin sudah dilakukan, ya tentu ada hal-hal yang teknis lainnya yang tentu kita bicarakan, termasuk usulan bapak-bapak, keinginan bapak-bapak itu nanti dirangkum menjadi usulan keinginan yang bisa nanti kita lakukan di
di area garapan ini. Jadi itu mungkin sedikit penyampaian dari kami. Intinya mari kita tetap semangat, boleh kita berbeda pandangan tetapi satu tujuan di dalam kita membangun desa, seperti itu ya. Dan apapun perbedaannya dinamika, begitu Bapak Ibu semua ya, dinamika dalam kehidupan. Intinya mari tetap semangat dan kita tetap percayakan kepada kita semua, terutama pemerintah desa dalam hal ini selaku pemerintahan yang ada di desa, karena kita juga tidak bisa lepas dari pemerintah desa ya. Niatan kita dulu membentuk Darussalam ini kan niatan bersama, seperti itu. Maka masyarakat semua tidak boleh juga lepas dari pemerintahan dalam rangka bagaimana kita mewujudkan harapan-harapan yang menjadi keinginan dasar, terutama terkait dengan pengelolaan kawasan yang hari ini diminta untuk dilakukan segala transformasi. Karena di desa-desa lain Bapak Ibu bahkan sudah selesai transformasinya ya, di Gengelang, kemudian di daerah ujung timur itu rata-rata sudah selesai. Mungkin kita yang belum. Nah ini yang tadi Pak Kades menyampaikan cukup bagus juga dalam sambutannya, bahwa tanpa legalitas pada kena betul-betul development kawasan. Itu pesan penting disampaikan Pak Kades. Kemudian dari PKPH juga siap ya, bersama kita memfasilitasi, bahkan turun ke tengah masyarakat itu silakan. Intinya tidak juga kita pemerintah desanya membiarkan pihak kehutanan juga turun sendiri. Bagaimana kita bersinergi semua kita ini ya, bersama-sama saling bahu-membahu membantu mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari pemerintah terhadap berbagai kegiatan dan persoalan yang ada di desa. Nah itu dari kami lembaga BBD, mudah-mudahan nanti ini juga sepulang kita dari sini kita sampaikan kepada rekan-rekan keluarga kita yang tentu punya ada garapan di kawasan. Jadi ini loh kegiatan kita sekarang, bagaimana pendapat Bapak Ibu di bawah. Nah, kalau perlu bisa sosialisasi, silakan kita turun di mana kita ketemu gitu, supaya jelas gitu kan, supaya tidak ada celah orang-orang itu memberikan pemahaman yang salah. Ini yang kita hindari. Karena kalau itu terjadi miskomunikasi, ujung-ujung saling sambar, ujung-ujung nanti bisa jadi perpecahan. Ini yang kita tidak inginkan. Intinya informasi hari ini mudah-mudahan bisa kita tangkap sebagai bagian penting dari upaya pemerintah desa dalam rangka membina, mengayomi masyarakat kita. Dan mari kita bersama-sama tentu mewujudkan ini, karena tidak bisa juga pemerintah desa sendiri tidak bisa, pihak dari KPA juga tidak bisa sendiri, kemudian KSU juga tidak bisa, apalagi yang BPD gitu, apalagi bapak-bapak yang memang punya area garapan yang itu tentu. Dan itulah makanya perlu kita bersama dalam satu ruang yang berlembaga, seperti yang disampaikan tadi, ada tim independen yang nanti bisa menjadi penengah dalam persoalan ini untuk menyelesaikan transformasi. Jadi demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikian Bapak Ibu yang hormati pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menindaklanjuti dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Terima kasih atas kehadiran kita bersama, dan saya mohon maaf selaku pemandu acara dari awal sampai akhir. Mungkin ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Pada kesempatan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk barokahnya marilah kita akhiri, kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama melepaskan kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.